Equivalent per liter. Hipokloremia disebabkan oleh muntah berlebihan, hidrasi berlebihan, defisiensi aldosteron, gagal positif, terapi dengan dilakukan tertentu atau furosemid meningkat atau resik, spasme otot, alkalosis, metabolik, pernapasan dangkal, hipotermi, tetani. Hiperkloremia karena dehidrasi disebabkan oleh pengeluaran air, letargi, kelemahan, asidosis, metabolik, bernapas cepat dan dangkal. Yang ditanya yang mana? Alkalosis, metabolik nanti kita belajar ada di sini juga. Tetani ini kumpulan dari tremor, spasme, tachikadi, kumpulan dari gejala-gejala ya. Letargi sama kelemahan sama nih, tapi kalau kelemahan dia lemah aja, kalau jalan tuh kayaknya cepet capek. Kalau letargi dia udah mulai ya, udah hampir. Jadi dia kalau letargi itu nggak bisa jalan sama sekali. Kalau kelemahan dia masih bisa jalan, cuma emang kelihatannya loyo banget ya, lelah banget gitu deh. Asidosis metabolik ini kita belajar. Pernapasan cepat, apa bahasa medisnya? Pernapasan cepat bahasa medisnya. Kalau nadi cepat kan? Cikadi. Ini pernapasan cepat dan dangkal namanya Kusmaul. Udah belajar belum? Nama-nama pernapasan udah apa juga? Kok banyak lah. Ya, lanjut. Mikroekuivalen penelitian hipokalemia kelebihannya apabila pengeluaran kalium karena muntah atau diare, untuk berkurangnya asupan kalium, hiperaldosteronisme, penyakit ginjal, terapi dengan diuretika. Sebentar, itu bilangnya mikro ya tadi ya? Iya. Kalau mili ekuivalen liter ya? Mili ekuivalen. Tanda-tandanya kelelahan otot, paralisis tunggai, kebingungan mental, peningkatan pengeluaran unit, pernafasan dangkal, perubahan pada elektrokardiogram, termasuk mendatarnya gelombang C. Kemudian hiperkalemia karena kelebihan asupan kalium, gagal ginjal, defisiensi aldosteron, cedera rembuk pada jaringan tubuh, transfusi darah yang sudah mengalami hemolisis. Antaranya irritabilitas mual, muntah, diare, kelemahan otot dapat menyebabkan kematian atau memicu fibrilasi ventrikel. Mau ditanyain yang mana? Fibrilasi ventrikel Fibrilasi berarti dia cuma gini doang, bergetar doang. Makanya dia bisa menyebabkan kematian karena apa? Jantungnya cuma begini, nggak mompa, nggak berdenyut. Itu yang makanya nanti kita belajar di shock, di setrum. Itu apa buat ngaktifin jantungnya ya. Nah, kalau gelombang T mendatar, jantung kan begini nih. Nah, pada info apa ini pada gelombang T-nya ini dia mendatar, nggak ada, jadinya
T-nya nggak kelihatan, pendatar. T, Q, R, S, T-nya nggak ada, gelombang T-nya ini hilang, itu langsung kelihatan. Itu kalau buku kali ini. Kalau kenapa dia jadi fibrilasi ventrikel? Kebanyakan dimasukinnya, jadi dia udah nggak kuat pompa, udah apa yang mau dipompa, jadi dia udah bingung saking banyaknya itu. Kalau di dalam darah kekurangan huruf aja fatal akibatnya. Makanya ibu pernah komplain sama catatan sipil waktu bikin akte anak ibu. Nama ibu kurang koma, nama anak ibu kurang koma. Kurang koma itu kan menyebabkan perbedaan baca kan, sama nih kayak gua. Beda. Kenapa? Huruf aja bisa beda arti kan. Kita sampai mana? Masih di kalium ya? Lanjut ya, ini satu orang satu aja biar. Ya, kalsium. Siapa ini? Terionisasi. Terionisasi 4,5 sampai 5,5. Hipokalsemia karena peningkatan pengeluaran kalsium, meningkatnya metabolisme Hipoparatiroidisme ya, hipo ya. Astagfirullahaladzim. Hipoparatiroidisme, jari tangan, paha dan kesempitan, refleks hiperaktif, kurang otot, tetani, pijang, fraktur tulang, spasme otot, lambung yang dapat menyebabkan kematian melalui hiperkalsemia karena hiperparatiroidisme, beberapa kanker, kelebihan asupan vitamin D, penyakit pagi tertulang. Tetapi kelemahan, anoreksia, poliuria, gatal, tulang, depresi, kebingungan, parestesia, stupor, dan kematian melalui asfiksia itu apa? Kematian melalui asfiksia. Asfiksia itu kesedak. Jadi pada bayi itu lebih sering meninggal gara-gara asfiksia. Jadi masuknya karena kelebihan dia masuk ke dalam paru-paru, asfiksia. Pada bayi yang seringnya asfiksianya karena susu atau ASI. Biasanya pada bayi-bayi prematur karena dia minumnya masih belum bisa, masih belajar, atau bayi baru lahir yang minum susunya banyak terus batuk tetap dikasih minum, itu asfiksia. Dia masuk ke paru-paru, akhirnya paru-parunya tercemar sama benda asing ya, jadi dia nggak bisa mengembang sempurna, itu yang bisa menyebabkan kematian. Terus apa lagi? Spasme otot itu ya. Spasme otot itu kejang, kaku. Kalau kejang kan ada yang kronik, ada yang kronik
nih. Nah itu kaku, ototnya tuh kaku, nggak bisa digerakin. Ini apalagi yang salah ya? Ya, asupan. Asupannya. Itu tuh apa, Bu? Itu paratiroid apa sih? Hormon di sini kurangan. Jadi dia bisa jadi apa? Kandungan. Tiroid ininya hormon tiroidnya itu kurang. Hormon yang dihasilkan di sini itu kurang. Berkurangnya koordinasi, penurunan daya ingat dan letargi. Hiperfosfatemia terjadi pada gagal ginjal, meningkatnya asam fosfat atau destruksi yang menyebabkan pelepasan fosfat ke dalam darah. Anoreksia, mental, kelemahan otot, refleks, hiperaktif, tetani, takikardia. Lalu tadi udah tahu ya, kumpulan dari mana? Jam, kesemutan, baal. Jadi tetani itu udah semuanya include. Kalau ini ada yang cuma baal doang, kesemutan doang gitu ya. Tetani keluhannya itu ada di dalam satu kata ini, semua keluhan ini semua otot ada di sini. Magnesium nilai sampai 2,1 miligram tipe magnesiumnya karena suplemen memadai atau pengeluaran berlebihan di urin atau tidak terjadi pada organisme malnutrisi DM terapi diuretika. Tanda-tandanya kelemahan otot, iritabilitas, tetani, delirium, kejang, kebingungan, anoreksia, parestesia, aritmia jantung. Hipermagnesemia karena gagal ginjal, meningkatnya asupan magnesium, misalnya antacid yang mengandung Mg2+, defisiensi aldosteron dan hipertiroidisme. Tanda-tandanya hipotensi, kelemahan otot atau paralisis, muntah, keluhan fungsi mental. Ada yang bertanya? Jadi silau.
alami antara 7,35 dan 7,45 miliequivalent per liter. Karena reaksi metabolik sering menghasilkan kelebihan hapus dalam jumlah besar, tidak adanya mekanisme untuk membuang hapus akan menyebabkan kadar hapus dalam cairan tubuh meningkat pusat hingga kadar yang mematikannya. Karenanya homeostasis kontrasi hapus dalam kisaran yang sempit merupakan hal esensial bagi kesimpulan pengeluaran hapus dari cairan tubuh dan eliminasi selanjutnya dari tubuh tergantung pada mekanisme. 1. Sistem penyangga. Sistem ini bekerja cepat untuk mengikat hapus secara temporer, menyingkirkan bagian hapus yang sangat reaktif dari larutan. Karenanya penyangga peningkatan pH cairan tubuh tapi tidak mengeluarkan hapus dari tubuh. 2. Ekshalasi karbon dioksida. Dengan meningkatkan kecepatan dan kedalaman bernapas, lebih banyak karbon dioksida yang dapat dihembuskan keluar. Dalam beberapa menit, hal ini mengurangi kadar asam karbonat dalam darah yang meningkatkan kadar pH darah, menurunkan kadar hapus darah. Yang ketiga, ekspresi hapus oleh ginjal. Mekanisme paling lambat, tetapi merupakan satu-satunya cara untuk mengeluarkan asam selain karbonat, yaitu melalui ekspresi kulit. Katakan semua Kenapa keseimbangan asam basa itu penting? Homeostasis seperti judulnya ya. Kalau nggak seimbang, homeostasis tubuh kita itu kalau keseimbangan asam basa, paru-paru sama ginjal itu bermain peran penting. Kalian harus hafal nanti angka-angka normal dari asam basa ini ya. Kalau asam basa apaan aja nanti. Dia makanya dibilang sistem penyangga. Jadi hidrogen ini asam. Kalau sudah masuk dalam pembuluh darah namanya pH, kadar asam di dalam darah. Nilai normalnya segini. Ini wajib fardu ain diingat ya, asam basa ini ya. Ekshalasi karbon dioksida hembusan, ekshalasi itu hembusan ya, hembusan karbon dioksida. Kalau yang kita keluarin itu namanya karbon dioksida ya. Kalau kita hirup itu oksigen, kita keluarin itu karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini menjadi salah satu penyebab kadar asam basa di dalam tubuh ya. Ekskresi hidrogen oleh ginjal ini apa? Pengeluaran urin ya, pengeluaran air di dalam ginjal. Kadar asam oleh ginjal. Ini bermainnya air, kalau ini bermainnya pernapasan. Nah, makanya ginjal sama paru-paru berperan penting dalam keseimbangan asam basa ini ya. Bagaimana caranya? Ini caranya. Keseimbangan asam basa. Efek fisiologis utama asidosis adalah depresi sistem saraf pusat akan sedemikian parah sehingga pasien mengalami disorientasi, lalu koma dan mungkin meninggal. Pasien dengan asidosis parah biasanya meninggal sebagai dalam koma. Yang kedua, efek fisiologis utama alkalisis adalah elektabilitas berlebihan sistem saraf pusat dan tubuh. Biologi mengatakan depresi karena berulang, bahkan ketika terjadi gejala yang sangat lokal. Akibatnya adalah kegelisahan, spasme otot dan bahkan kejang dan kematian. Kalau enggak seimbang tuh sampai koma, bisa jadi kematian ya. Bahaya banget kan. Biasanya kalau asam basa ini ketahuan, ini langsung dokter tuh bermain ini cairan di sini untuk
harus segera diatasi karena dia mainannya menit ya. Kalau kurang nggak cepat teratasi bisa mati. Siapa aja sih orang yang sering dicekin ini asam basa? Asam basa itu komponennya analisa gas darah. Pasien-pasien yang ada di ICU ya, dia kan sudah koma, udah pasti semuanya nggak seimbang. Untuk mempertahankan ini pasien untuk tetap hidup, diharapkan sembuh, ini hampir sehari bisa beberapa kali dicek. Biasanya untuk kalau pasien-pasien baru masuk, dia bisa sehari bisa 4-5 kali dicekin. Ini cairan yang udah masuk, udah normal belum nih asam basanya? Analisa gas darahnya udah normal belum? Kalau misalnya diceknya belum normal, mainan lagi cairan, mainan lagi obat-obatan, dicek lagi berulang. Tapi kalau misalnya pasiennya sudah 2 hari atau 3 hari, paling ngeceknya cuma sehari sekali untuk melihat kestabilan asam basa ya. Nih, komponen gas darah dalam arteri. Ini adanya di arteri ya. Makanya cara ngambil darahnya juga beda. Dia bukan ada di vena. Kalau di vena itu darah kotor, hasilnya enggak gini. Yang dibutuhin sama tubuh itu enggak apa sih? Komponen ini adanya di darah bersih, jadi ada di arteri. Cara ngambilnya gimana? Cari yang berdenyut di sini. Yang berdenyut itu arteri. Yang berdenyut di situ lah kita ambil darah di situ. Kalau vena kan kelihatan, tinggal tusuk aja. Kalau yang berdenyut ini kita harus meraba, ambil jarum, tusuk. Nanti tanpa kita sedot pun dia akan naik sendiri karena dia itu gas. Gas itu mendorong, dia naik sendiri. Di arterinya pasti. Di arterinya harus masuk di arterinya. Kalau nggak pas gimana Bu? Banyak pasiennya. Karena harus nyari-nyari kan tangan kita ada yang udah terampil megang denyut nadi, ada yang nggak terampil. Kalau yang terampil begitu tahu di sini langsung feeling nih kira-kira masuknya ke dalamnya berapa. Kalau nggak dalam bisa-bisa emang dia bisa masuk ke arteri, tapi dia terus aja. Misalnya ini arteri nih, arteri cuma segini penampangnya misalnya. Terus dia bener nih dengatannya di sini, tapi dia nggak tahu kira-kira ke dalamnya semana. Dia bisa nembus segini. Akibatnya gimana Bu? Akibatnya gitu bengkak. Jadi kan dia itu menyembur, darah arteri itu menyembur. Kalau kita ngambilnya nggak bener, itu dia bisa bengkak. Jadi kebiruan di sekitar pasien yang sering diambil darah itu di sini sama di paha. Di paha itu ada denyutan di sini. Selangkangan ini ada denyutan. Kalau kita mengambilnya nggak bener, terus cara ngedep nekannya itu nggak bener, itu bisa jadi perdarahan di sekitarnya. Nanti muncrat terus, dan dia butuh waktu beberapa detik untuk bisa nutup lagi arteri secara otomatis, itu butuh waktu. Sama vena juga sama, butuh waktu 3-5 menit. Makanya harus ditekan pakai kartas atau pen kasar, terus di kalau untuk arteri dia harus kuat ngedepnya dan harus lama. Karena kalau enggak apa? Muncratnya luar biasa. Itu bisa bikin kebiruan. Kalau keluarga pasien yang nggak ngerti, bisa ngamuk-ngamuk, itu anak saya diapain itu. Nih, harus hafal. pH nilai normalnya berapa? 7,35 sampai 7,45. Kalau dia kurang dari 7,5 itu namanya alkalosis. Kalau dia lebih dari asidosis, kalau kurang namanya asidosis. Kalau lebih dari 7,45 namanya alkalosis. Ini PO2. Ini kadar oksigen ya di dalam arteri. Kenapa dia bisa 100% kadar oksigennya? Karena dia darah bersih. Dia sudah hasil olahan di dalam paru-paru. Makanya dia segini ya. Kalau kurang dari segini berarti dia oksigennya dalam darah yang sedikit orangnya. PCO2. PCO2 itu apa?
karbon dioksida. Kalau kurang dia jadinya alkalosis, kalau kelebihan dia asidosis. Jadi beda ya kebalikannya ya. Kalau kekurangan dari ini dia alkalosis, kalau lebih dari 45 dia asidosis. Terus apalagi HCO3. HCO3 ini ion bikarbonat yang ada di ginjal. Nilai normalnya segini ya. Nilai kalau kurang dari 22 dia asidosis. Kalau lebih dari 26 dia alkalosis. Base axis kita nilai inian ya, keseimbangan ya, -2 sampai +2. Kalau ini sih nanti hampir nggak perlu nggak sampai pakai, cuma buat lihat aja cairannya udah semana, secukup apa yang diberikan sama dokter ya. Ini cuma untuk sekedar tahu aja. Saturasi O2 ini saturasi oksigen yang suka ditaruh di sini ya, di jempol ya. Ini nilai normalnya karena dia oksigen full ya, oksigen murni. Ini nilai normalnya. Kalau kurang dari sini apa ya, COVID, orang pada takut COVID karena ini ya, padahal penyakit-penyakit yang saturasinya kurang dari sini juga banyak. Kenapa harus gitu dong? Karena lebih besar penampangnya. Juga jempitannya itu kan dia lebih ini, ukurannya segede jempol. Kalau bayi ditaruhnya di sini atau enggak di kaki, dicari yang paling besar biar apa? Ngebacanya lebih cepat. Kan dia ada sensornya di situ. Pernah lihat kan saturasi? Ya, siapa nih? Ntar ada soal. Wajib catatnya. Kalian belum dapat kan materinya? Nanti dibuka deh. Terus kerjain soal. Interpretasi cepat analisa gas darah. Kalau yang ini disebut gangguan asam basa itu apa aja sih komponennya? Asidosis respiratorik, alkalosis respiratorik. Karena kan tadi ada nilai normalnya ya. Untuk PCO2 nih, asidosis metabolik atau alkalosis metabolik untuk HCO3. Gimana cara taunya dia asidosis? Cara bacanya nih, nanti hasilnya nih. pH-nya rendah, berapa nilai rendahnya tadi? 5 berarti dia asam. PCO2-nya nilai normalnya tadi 35 sampai 45 ya. Jadi dia di atas, hasilnya di atas 45. Kalau terkompensasi apa artinya? Ini ginjal berespon ya, mainan cairan. Oh ini lagi asam nih, respiratorik, asidosis respiratorik, lagi asam nih, ada gangguan di paru-paru. Ginjal, jangan kamu buang-buang air tahan. Jadi HCO3-nya lebih dari 26 ya. Tadi nilai normalnya berapa? 2 sampai 26. Jadi dia sampai 26. Dia kalau dia juga meningkat terkompensasi. Ini cara gampangnya nih. Hafalin ininya aja nih, pantun. Alkalosis respiratorik, pH-nya kalau alkalosis pH-nya lebih dari 45. Kalau dia asid alkalosis respiratorik, PCO2-nya di bawah 3. Tapi
kebalikannya, kalau orang lain semuanya rendah, tapi kalau PCO2 kalau rendah dia malah alkalosis, kalau tinggi dia malah asidosis ya. Kalau terkompensasi, jadi berarti ini kan dia lagi basah kondisinya ya. Terus apa? Urin dibuang, kurangin hipo, jadi rendah, kurang dari 22 ya. Asidosis metabolik, pH udah mainan, pH udah tahu ya. Kalau asidosis pH-nya rendah, kalau alkalosis pH-nya tinggi. Nah, kalau ini kalau metabolik berarti kita pH ini pasangannya sama CO3 ya. Kalau metabolik itu pH temennya sama CO3. Mau alkalosis mau asidosis metabolik, mainannya ini sama ini temennya. Kalau respiratory pH sama ini ya. Jika terkompensasi mana sih? Ini. Jadi kalau dia asidosis metabolik pH-nya rendah, HCO3-nya rendah, kalau dia terkompensasi PCO2-nya juga rendah. PCO2-nya ya rendah ya. Karena dia hitungannya jadi harus alkalosis. Kan dia udah asidosis ini. Ininya. Jadi dia harus alkalosis ya. Kalau rendah kan PCO2, kalau rendah dia kan alkalosis. Ini kalau terkompensasi. Ini kalau alkalosis metabolik pH-nya tinggi, HCO3-nya tinggi. Kalau terkompensasi HCO3-nya harus dibikin asam, jadi dia harus tinggi. Jadi gini nih, untuk nilai normalnya kalian hafalin gini aja nih. Kalau ini sama ini nilainya sama-sama naik, ini berarti terkompensasi. Ini kan sama-sama turun nih, naik. Ini turun, terkompensasi ya. Ini turun, terkompensasi. Cuman harus hafal ininya, ya kadar ininya. Terus temennya yang mana dulu nih? Ini asidosis pH-nya. Terus nilai yang gak normalnya di mana nih? Lihat dulu nilai yang gak normalnya. Nah, tinggal cari temennya. Kalau nilai yang gak normalnya di sini berarti dia ke sini. Yang ini kan udah asidosis, temennya mana nih? Gitu. Ini rada-rada susah-susah gampang kayak gini ya. Harus konsentrasi banget. Kalau ini turun sama ini turun terkompensasi. Ini naik sama ini terkompensasi. Kalau hasilnya panahnya ini berbeda, berarti dia penyakitnya disertai. Dia udah asidosis metabolik, disertai juga dengan asidosis respiratorik. Tapi kalau ini terkompensasi, jadi dokter nggak perlu bermain cairan di sini karena tubuh sudah mengkompensasi, sudah hemostasisnya sudah bekerja sendiri. Perubahan pH darah menyebabkan alkalosis atau asidosis dapat dilawan dengan kompensasi. Kalau masalah metabolik, masalah respiratorik ginjal kompensasi dengan menahan atau mengeluarkan HCO3 cairan ya, bikarbonat. Kalau misalnya masalah metabolik paru, ini kan berarti masalahnya cairannya. Berarti kompensasi apa? Paru mengkompensasi dengan menahan atau mengeluarkan CO2 karbon dioksida. Gimana caranya mengatasinya? Contohnya belakangan ya, contoh soalnya kita selesai dulu ya. Biar nanti baca siapa lagi kegiatannya satu-satu aja sama-sama biar lebih mengenal. Penyebab umum ketidakseimbangan asam basa, asidosis respiratorik, yaitu PPOK, asma, cedera kepala, edema paru, aspirasi, pneumonia, ARDS, pneumotoraks, henti jantung, depresi, pernapasan depresi,
penataan per depresi pernapasan, depresi SST. Itu sesuatu pusat ya. Kayak orang penyakit paru obstruksi kronik. ARDS akut respiratory distress syndrome. Lanjut. Alkalosis dengan ventilasi, ansietas, ketakutan, nyeri, demam, sepsis, tumor otak, overventilasi mekanik. Aksidosis metabolik DM mengganggu akut dan kronik, diare berat, alkoholisme, kelaparan, overdosis, salsisiran, fistula, Alkalosis metabolik, kehilangan asam lambung seperti muntah, sakit lambung, terapi diuretik jangka panjang, diazid, furosemid, pemberian NaCO3 berlebihan, hipergliksemia. Question? Ini penyebabnya ya. Penyebab dari gangguan keseimbangan asam basa ini, nama penyakitnya ini yang menyebabkan ini. Masih contoh soal dulu ya, cara bacanya ya. Ini normal nggak? Enggak. Alkalosis apa asidosis? Aksidosis. Asidosis apa alkalosis? Alkalosis apa asidosis? Alkalosis. Tingkat ya.